Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai pecinta, sebagai murid, dan khususnya sebagai pelayan. Sebetulnya saya kesini hanya menjalankan perintahnya Habib Muhammad Rizik Syihab yang diteruskan lewat menantu beliau Habib Hanif. Ngomong ke saya, antum diundang untuk walimah akad nikah putri beliau dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun dari Solo nyopir sampai sini, alhamdulillah nggak capek Habib. Jadi kamu kalau cinta terus kamu lelah berarti palsu cintamu. Ini kalau yang di sini kemudian merasa pegel-pegel palsu. Cinta itu menghapus segala luka. Cinta itu akan membuat seorang lupa akan duka. Cinta itu akan membuat seorang hidup dengan penuh keindahan tanpa ada rasa sikta dan tanpa ada rasa yang enggak enak dalam hidupnya. Semuanya jadinya enak. Karena cintalah apapun yang enggak enak buat Habib Rizik jadinya enak. Kalian melihat beliau enggak enak, beliau enggak enak, itu yang kalian lihat. Tapi karena mahabbat tuh, karena cinta beliau pada Allah subhanahu wa ta'ala, karena cinta beliau pada kakeknya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cinta beliau kepada neneknya, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra, karena cinta beliau kepada neneknya, Sayyidah Fatimah Zahra, karena cinta beliau kepada leluhurnya, Bani Alawi, maka semuanya menjadi ringan buat Habib Muhammad Rizik Syihab sekeluarga. Bukan cuma beliau, istri beliau tercinta, anak-anak beliau, menantu beliau, semuanya hidup dalam rasa nikmat yang luar biasa, meskipun pandangan orang rasanya enggak enak. Kenapa? Satu kata, cinta. Ikhwani rahimakumullah, dari dulu saya ngomong, saya beda sama Habib Rizik. Enggak akan saya rubah cara saya, dan saya enggak ingin Habib Rizik berubah caranya. Habib Rizik tukang masak, saya tukang makan. Saya yang enak-enak saja, yang bagian makan. Habib Rizik bagian masak. Biarkan beliau masak dengan cara beliau, mari kita makan dengan cara kita makan. Maka kita akan menikmati kehidupan ini dengan nikmat yang luar biasa. Saya cuma mau nyampaikan pesannya Nabi Muhammad SAW. Duduk di situ tadi saya cari-cari, internetnya rupanya down. Internet down. Sementara kalau saya buka hafalan saya lebih down lagi. Ya, daripada saya salah, saya doa, ya Allah, mudah-mudahan internetnya nyampe ke handphone saya. Alhamdulillah nyampe. Begitu nyampe langsung saya capture, takut hilang lagi Habib. Insya Allah nggak salah lagi ya. Ingat ya, ini yang ngomong bukan saya. Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan. Karena kalau udah Nabi berbicara, kita bicara sendiri, suara kita mengalahkan suara Nabi, hancur amalan kita tanpa kita sadari. Karena itu Imam Malik rahimahullah, kalau baca hadis Nabi Muhammad SAW, suaranya keras. Rahmatan lil ummah, sayang sama umat. Jangan sampai ada umat yang nanti suaranya mengalahkan ketika beliau mewakili Nabi Muhammad SAW. Karena ketika seorang mengucapkan qala Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, saat itu lidahnya menjadi lidah Nabi Muhammad SAW. Saat itu suaranya menjadi suara Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau menjadi orang yang menduduki makam tabligh,
penyampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayab'atsanallahu aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhimun nur ala manabiril lu'lu' yaghbituhumun nas laysu bi anbiya wala syuhada. Qala fajatha arabiyyun ala rukbatihi faqala ya Rasulullah jullahum lana na'rifhum. Qala hum al-mutahabbuna fillah min qabail syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Rawahu Tabrani bi isnadin hasan. Terjemahannya begini kurang. Ternyata itu yang di atas panggung bukan nabi, yang diangkat di atas panggung bukan mujahid yang gugur fisabilillah. Anbiya punya makam yang lebih tinggi, syuhada punya makam yang tinggi. Tetapi orang-orang ini membuat nabi pun heran, membuat syuhada pun tercengang. Siapa orang ini? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu terdiam, tidak melanjutkan ucapannya. Fajatha Arabi, tapi ada satu orang dusun. Orang dusun itu orang yang polos, orang yang gak kenal politik, orang yang gak kenal urusan A sampai B. Urusannya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun merangkak mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti di akhirat orang-orang itu akan membuat umat manusia kebingungan, keheranan. Orang-orang itu akan membuat manusia penasaran, siapa mereka, siapa mereka. Maka di dunia ini aku ingin mengenal mereka ya Rasulullah. Jallahum lana ya Rasulullah, tolong tunjukkan siapa mereka-mereka itu, na'rifhum, agar kami bisa mengenal mereka. Ikhwani rahimakumullah, pengen gak kita kenal sama beliau-beliau? Pengen gak kita kenal sama beliau-beliau? Pengen gak kita melihat wajah beliau-beliau? Camkan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala hum al-mutahabbuna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah. Min qabail syatta wa biladin syatta. Mereka dari suku bangsa yang berbeda-beda. Mereka dari kota yang berbeda-beda. Yajtami'una ala dzikrillah yadhkuruna. Mereka kumpul untuk ingat Allah. Mereka kumpul untuk mengagungkan Allah. Mereka kumpul untuk sebut-sebut Allah. Hasilnya apa? Setelah kumpul mereka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah Andalah orang-orang tersebut. Apakah Anda mencintai Habib Rizik Syihab? Apakah Anda mencintai keluarga beliau? Apakah Anda mencintai para ulama yang ada di panggung ini? Apakah Anda mencintai mereka yang ada di samping, kanan, kiri, depan Anda? Apakah kita saling mencintai? Wahai para malaikat, saksikanlah kami saling mencintai di jalan Allah. Saya orang Solo, mungkin ada orang dari Garut, mungkin ada orang dari Bandung, mungkin ada dari Cirebon, mungkin ada yang dari luar pulau, mungkin ada yang dari Jawa Timur, mungkin ada yang dari luar negeri. Semuanya malam ini kumpul untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saya gak mau panjang-panjang. Ceramah saya terpendek itu 2 jam. Tapi malam ini saya gak mau panjang-panjang. Tapi orang jatuh cinta suruh ngomong, repot Habib. Iya, orang jatuh cinta suruh ngomong nih repot. Sebetulnya saya jalan bukan 8 kilo. Yang 8 kilo itu waktu saya syuting. Total jalan kaki saya kurang lebih 12 kilo Habib. Iya 12 kilo. Sengaja saya lihat ada motor lewat. Saya asyik lihat nih motor pelan-pelan itu. Jalan kaki. Saya mau melihat siapa saja sih orang-orang yang pengen nyambut Habib Rizik ini. Apakah ada mobilisasi? Apakah ada orang yang digerakkan untuk datang? Ternyata saya tidak melihat semua itu. Saya melihat orang spontan. Makanya tidak ada tim bagi-bagi nasi bungkus. Tidak ada tim bagi-bagi es. Tidak ada tim bagi-bagi kopi. Tidak ada tim yang bagi-bagi air. Tidak ada itu. Tidak terorganisir seperti itu. Beda di aksi-aksi Habib Rizik. Di 212 bersama kawan-kawannya. Lengkap. Ada tim macam-macam. Kenapa? Karena semuanya sudah dipersiapkan. Tetapi hari itu tidak dipersiapkan.
Tidak ada yang punya karya pengen bawa orang kepada, tidak ada. Semua berjalan sendiri-sendiri. Semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Salat Isya saya, salat Isya jam 9 malam. Allahu Akbar, selesai Isya, nangis saya. Hati saya ditegur entah oleh siapa. Saya enggak tahu. Hati saya ditegur. Saya pun menangis. Nangis ketakutan. Nangis takut sama Allah Ta'ala. Naufal, kalau kamu tidak berangkat ke Jakarta, kalau kamu enggak sambut Habib Rizik, maka kamu bukan dalam golongan mereka, golongan beliau-beliau.